Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 고개를 what you looking at fool. 너의 눈 허리 멍청했고 find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름 yes. You can't even guess me cause I'm baby high low 확실해. Halo Sobat TPFX, kembali dengan saya Teguh Novianto. Kali ini dengan ngopi bareng TPFX, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Adrian. Oke, selamat sore Pak Adrian. Selamat sore. Oke, apa kabar Pak Adrian? Alhamdulillah. Oke. Baik. Kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Pak Adrian selama 30 menit ke depan. Dan sebelumnya saya akan mengucapkan kongres dulu ke Pak Adrian sebagai the best brands di Kota Bandung. Selamat Pak Adrian atas prestasinya ya di bulan ini. Pak Adrian mendapatkan satu peluang yang selalu diberikan oleh TPFX ya, the best perform untuk bulan September. Kongres Pak Adrian. Terima kasih. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol dan bincang sama Pak Adrian nih. Pak Adrian, sebelum kita masuk ke materi di tengah nanti, kita pengen tahu nih pengalaman Pak Adrian selama di dunia trading ya. Saya dengar juga Pak Adrian dulu kan awalnya seperti kita-kita yang belum pernah mengenal dunia trading. Dan sejak kapan Pak Adrian mengenal dunia trading? Ini bisa cerita sedikit nggak Pak Adrian? Oke, jauh beberapa belas tahun yang lalu ini ceritanya, Pak Teguh ya. Pada saat saya masih SMA. Tahun luar biasa. Tahun 98 itu saya ingat ya. 98. Krismon tahun berapa ya? 98 ya? 98, berarti ya. Saya mungkin tahun 97 ya. 97 atau 98 lah. Ceritanya pertama kali saya mulai mengenal trading. Bukan trading ya sih sebenarnya. Saya mulai mengenal mata uang. Mulai mengenal mata uang pada saat itu saya dikasih sama orang tua saya itu uang $100. Oh, dolar. Selembar kan? Selembar ya, $100. Pecahan 100 ya. Nah, jadi pesan ayah saya waktu itu dia bilang ini $100 ini kalau dirupiahkan harganya bisa naik turun dia bilang. Jadi sejak saat itu ya Pak Teguh ya. Oh, saya tanya lagi ngeceknya di mana? Dia bilang cek aja tuh di koran tiap hari. Iya, benar. Ya. Jadi sejak saat itu setiap hari saya tuh selalu cek itu harga dolar terhadap rupiah. Ya. Kalau Pak Teguh mungkin nggak tahu masih hidup apa udah hidup apa enggak itu 98 ya. Jadi waktu itu harga dolar itu masih 2000-an. 2000? Ya, $1 masih 2.300, 2.200. Zaman Pak Harto saat itu ya. Iya, presiden kita. Ya, nah, tiap hari saya liatin ya, itu cuma kan paling naik 25 perak ya, 50 perak. Saya pikir nggak ada rasanya juga ini disimpan-simpan nggak ada rasanya sampai di satu titik itu kan ada Krismon tahun 98. Itu yang paling ya salah satu yang saya tahu akibatnya itu harga dolar kan naik pesat. Luar biasa ya. Jadi ceritanya dari harga $2.000 $1, pernah waktu itu saya lihat itu di Kompas itu saya lihat itu harga 14.000 15.000. 14.000 dari angka 2.000. Dari 2.000. Luar biasa. Mulai dong happy deh ya. $1 gitu ya. dari $100 kan berarti waktu pertama kali dikasih itu harganya cuma 200 ribuan. 200 ribuan ya. Sampai saya merasa punya uang 1,5 juta, anak SMA, kaya dong. Kaya dong. Cuannya gede ya? Cuannya gede, wah ini duit ini. Udah mulai menarik gitu mulai menarik nih. Nah, sampai kan di Kompas itu, di koran Kompas itu satu halaman kan, itu data mata uang. Ya, tentang dan forex, ya. Termasuk di halaman yang sama itu
ada harga saham. Jadi lama-lama tiap hari saya liatin aja, oh saham ini ternyata juga naik turun. Ya saya liatin itu 98 ya saat itu ya. saham Aqua. Dulu ada saham Aqua itu 150.000 nggak gerak-gerak harganya. Oh ya? Tetap aja flat 150.000. Lagi Krismon juga tetap aja 150.000. Oh bertahan dia? Ya, itu mahal banget itu dulu saham Aqua. Saya liatin sampai BCA. Nah, dari sana sih mulainya. Mulai tahu mata uang Falas gitu ya, di Forex. Sampai kemudian saya udah lupa kan, saya merantau ke Bandung, kan saya dari Medan merantau ke Bandung. Waktu mau skripsi, cari bahan skripsi, ditawarin sama teman saya buat cari bahan skripsi di kantornya dia. Perusahaan piala. Ternyata dia ya waktu itu dia bilang satu nama perusahaan saya nggak sebut ya. Pokoknya di sana banyak data lah yang bisa keolah katanya. Ya kan? Kebenaran banget ya. Ternyata gitu. Saya datang ke sana. Wah, dia jelasin sedikit kan soal mata uang, indeks saham. Wah, ini mah mainan gua dulu nih. Mainan SMA dulu nih. Ini kayaknya menarik kan? Menarik. Sampai kemudian juga ditawarin buat trading kerja. Gitu. Kerja sambil kerja aja gitu. Sambil kerja aja. Itu udah nyusun skripsi ya? Lagi skripsi. Cari bahan lah. Cari bahan. Jadi pada akhirnya sambil ngerjain skripsi yang akhirnya terbengkalai. Karena emang suka ya sama dunia kerjanya juga suka. Habis itu uangnya kan juga udah mulai ngerasain dapat uang ya. Iya benar. Ada keuntungan di situ. Terbengkalai betul. Gitu ceritanya. Dan saat skripsi jalan, terus kerja juga jalan saat itu ya. Karena juga sambil kerja juga ya. Nah, pertama kali pasti Pak Adrian terjunnya langsung ke Forex, ke Falas atau coba-coba ke saya dulu pertama kali trading malah daleminnya itu indeks saham. Oh, indeks saham awal-awalnya. Ada Kospi dulu, indeks saham di Korea Selatan ya. Ada Nikkei. Karena ya Nikkei, Hang Seng dulu indeks saham yang bisa diperdagangkan itu ya 3 itu aja sih, Nikkei, Kospi, Hang Seng. Cukup menarik ya, berarti 97 udah mulai tahu Falas, itu ya kan? Waktu mulai terjun itu 2005. Berarti udah masuk ke dunia kuliah ya, terus kebenaran mau skripsi, kenal perusahaan piala, dan tawarin untuk kerja di sana, gitu ya. Dan skripsi terbengkalai. Tapi itulah proses ya dari seorang Pak Adrian nih sebagai branch manager ini luar biasa ya. Karena memang dari suatu karir yang ditempuh itu nggak instan, Pak Adrian, benar nggak? Betul. Nggak instan, ya butuh proses, ya butuh belajar juga, tekun mungkin ya. Ini salah satu contoh nih, Pak Adrian ini belajar dari praktek yang langsung transaksi falas ya di pasar fisik dan mendapat keuntungan luar biasa, 98 menjadi 14.000 dari angka 2.000, ini luar biasa. Dan kemudian Pak Adrian pada saat masuk ke dunia pialang pertama kali pada saat skripsi ya. Sambil berjalan. Nah di situ awal pertama kali kerja itu kan pasti dari nol dong. Dari nol jadi ya kalau sekarang kan disebutnya CR ya. Marketing lah ya. Marketing cari klien, sama gitu. Cari nasabah, betul. Benar. Nah ini suka dukanya Pak Adrian saat pertama kali kerja di perusahaan pialang itu seperti apa sih? Yang pasti satu hal ya, kalau kita udah suka sama dunia bidangnya tertentu, jadi kita nikmatin aja. Saya juga ngalamin nggak dapat nasabah, nggak punya nasabah, gitu kan. Cuma memang karena suka dengan tradingnya gitu ya, saya enjoy aja. Jadi pertama kali kerja itu memang tidak langsung sukses seperti yang sekarang. Tidak harus paham. Jadi makanya ini salah satu bisa dibilang metamorfosis ya, artinya perubahan dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa sekarang. Karena udah sebagai brands punya tim yang besar, ya,
bahkan the best di bulan ini luar biasa. Ya. Dan prosesnya yang kita akan coba gali ya untuk kali ini. Dari pertama kali sebagai CR ya, sekarang CR ya. Dulu kita sebut marketing lah ya, mencari klien. Dan susahnya seperti apa nih Pak Adrian pada saat menjalani kita mencari seorang klien? Dulu kalau saya boleh cerita itu zaman belum seenak sekarang ya Pak Teguh ya. Yap. Kalau Pak Teguh ingat mungkin tahun 2005 internet juga masih barang mahal. Masih barang mahal. Ya. Laptop juga jarang yang Iya. punya. Sampai di titik bahkan saya mau belajar yang namanya analisa teknikal, bisa untuk ngutak-ngatik grafik gitu ya. Itu udah sebuah kemewahan loh di kantor saya dulu. Iya. Karena karena satu kantor itu ya Pak Teguh, Bapak bayangin ya kayak TPFX gini orang banyak, itu kantor yang bisa buat nganalisa itu cuma satu. Cuma satu PC. Dan itu harus ngantri kan? Pasti. Harus ngantri, apalagi buat yang orang baru gitu kan? Iya. Pasti belakangan. Pasti belakangan. Gitu duduk bentar, lagi ada posisi nggak? Enggak. Yaudah saya mau saya lagi ada posisi Jadi nih. berebut ya, beda dengan sekarang ya, artinya Kalau sekarang kan serba online. sekarang orang mau belajar trading ya, kayak kita aja sekarang di TPFX. Untuk nasabah sendiri tiap minggu itu kan disediakan fasilitas seminar online ya. Webinar. Sangat-sangat dimudahkan. Kalau dulu Seminar yang berbayar. jangankan seminar, Pak. Seminar itu untuk ya waktu itu yang seingat saya Ya. untuk bisa ikut seminar-seminar dasar aja itu udah harus bayar 1,5 juta, berbayar. 2 juta. Dan Itu jarang diadakan itu. jarang diadakan di Bandung. Ya, benar sekali. Buku aja itu buku, kayak saya pernah jalan-jalan gitu kan sengaja gitu kan ke Gramedia gitu ya cari buku soal trading itu belum ada. Belum ada ya. Kalau ada juga pasti mahal. Nggak Dan dalam bahasa Inggris. Nah, yang Pastinya. ada itu buku, saya juga terima buku fotokopian dan saya harus fotokopi lagi. Oke. Satu buku. Bahasa Inggris pula. Bahasa Inggris pula. Iya. Ini luar biasa kesulitan zaman dulu, memang sekarang beda ya sekali. Sekarang ada translator ya, jadi mudah untuk Betul. memahami. Sekarang kita tinggal browsing. Ya, Ya, banyak banyak sekali materi sekali. kita bisa gali. Baik, sobat TPFX, kita rehat sebentar dengan pesan-pesan berikut ini. Baik, Sobat TPFX, kembali lagi dengan saya. Kita akan lanjut bincang-bincang kita dengan Pak Adrian. Baik Pak Adrian, tadi kita bicara tentang pengalaman Pak Adrian sebelum mengenal dunia trading dan bahkan sudah masuk ke dunia trading. Ya. Dan tadi suka dukanya dalam di dunia trading ya, atau mungkin mencari klien saat itu ya. Dan tadi Pak Adrian bilang sulitnya ya karena memang fasilitas tidak selengkap sekarang. Ya, kita sudah online semua, bahkan setiap trader bisa membuka handphone sekarang. Dulu laptop, internet barang yang mewah, nggak semua orang punya internet. Nah ini luar biasa, saat ini mungkin udah lebih mudah untuk kita lakukan. Nah yang saya tanyakan di sini adalah pada saat Pak Adrian sudah masuk dunia trading dan saat itu sebagai CR ya atau marketing, itu prosesnya juga kan nggak sebentar ya. Dan Pak Adrian mungkin situ udah mulai masuk ke challenge ya atau peluang-peluang menjadi leader kah atau menjadi SPV kah gitu ya. Nah ini challenge tersebut apa Pak Adrian kiat-kiat ini dalam mungkin menjadi seorang leader seperti apa prosesnya? Ya intinya kalau di bisnis ini kan ya sebenarnya di bisnis apapun itu kan marketing itu ujung tombak perusahaan. Yap, benar sekali. Marketing itu ujung tombak perusahaan. Nah, saya lebih prefer mempersiapkan si SDM ini khususnya si marketing ini memang di product knowledge-nya. Product knowledge-nya, ya. oke. Jadi ya sampai saat ini juga kan masih rutin ya
Pak Teguh ya, di Iya. TPFX itu emang selalu bahkan untuk selain untuk nasabah, untuk si Marketingnya, CR-nya sendiri itu kan juga SDM-nya ya. selalu ada kelas ya. Ya. Ada kelas seminggu sekali sama. Jadi kalau untuk si nasabahnya juga atau si calon nasabah itu ada kelas untuk Edukasinya. edukasi untuk perihal trading. Sama sebenarnya si CR-nya sendiri itu juga kita ada edukasinya fasilitas setiap untuk minggunya. mereka upgrade ya knowledge-nya mereka khususnya soal trading. Jadi pada saat si nasabah trading, si CR-nya juga paham soal trading. Jadi yang saya harapkan itu tercipta sebuah pada saat ada komunikasi antara nasabah dengan CR itu tercipta sebuah diskusi Ya, benar. bentuknya. Karena masing-masing sama-sama paham Ya. mengenai trading kan. Jadi dua arah ya. Jadi dua arah gitu, tidak hanya satu arah gitu. Oke. Ya. Jadi memang itu sih Pak Teguh ya, kuncinya mah Product knowledge ya. Product knowledge ya. Oke, itu buat sobat TPFX nih, kalau memang kita mau terjun di bisnis seperti ini, memang harus pelajari dulu produk-produknya seperti Betul. apa, trading seperti apa, jangan tanpa pengetahuan ya, tanpa ada edukasi ya. Ini di TPFX ini benar-benar luar biasa, karena setiap minggunya ada selalu edukasi, di-upgrade terus pengetahuan semua CR-nya, bahkan untuk para trader semua. Dan Pak Adrian, di bisnis ini sebenarnya buat klien nih, profitable-nya seperti apa sih? Trading sendiri. Trading sendiri. Kalau saya cerita berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya ya trading ini kan konsepnya bisnis, dagang, Oke, benar ya. jualan. Trading itu dagang. Ya, benar. Iya, Benar. cuma bahasanya aja lebih keren sekarang, Iya, trading kan. Intinya di semua bisnis, kalau saya perhatikan di semua bisnis itu ada Ada resiko. peluang, ada risiko, ada peluang. peluang, ada resiko. Demikian juga dalam dunia trading, Oke. ya trading forex atau komoditi itu juga sama, ada resiko, ada peluang. Ada peluang. Ya, cuma kalau saya ambil kesimpulan, khususnya di dunia trading forex atau komoditi, yang paling penting itu kalau mungkin Pak Teguh juga udah tahu ya, saya suka cerita, ada 3 hal yang kita nggak boleh lakukan atau Oke, kita tidak boleh lakukan lah. Takut, habis itu berharap, hope ya, Hoping ya. dan greedy, serakah. Ya, tamak ya. Ya, sederhananya nanti 3 hal ini sebenarnya kalau dijelaskan lebih lanjut kan nanti itu ada yang namanya sistem trading. Sistem trading, Ya, sistem trading itu seperti apa, manajemen resikonya manajemen. seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya ini sih yang kita coba sharing di seminar-seminar tiap minggunya juga. Itu yang kita selalu ceritakan, trading itu seperti apa, sistem trading seperti apa, mengenai resiko dan alat-alat analisanya seperti apa, itu yang kita akan kasih terus untuk si calon-calon nasabah juga nasabahnya. gitu Pak Teguh. Oke, ini menarik ya sobat trader semua ya. Jadi sobat trader yang mau trading nih di TPFX, nanti kita akan memberikan edukasi ya, bahkan bisa discuss di sana mengenai peluang dan pasti juga mengenai resiko. Nah, ini dari Pak Adrian bilang setiap minggu kita ada selalu edukasi di TPFX buat sobat trader yang mau belajar tentang trading. Jadi gali dulu lebih dalam tentang trading, baru kita ambil actionnya Kalau gitu. kalau kita udah siap dengan dunia yang kita mau terjun seperti apa kan itu lebih enak. Ya, lebih apa istilahnya, lebih siap dengan apa yang Akan terjadi. gitu ya. Betul. Kita bisa antisipasi resiko Betul. mungkin ya. Atau mungkin kita udah susun target profit berapa yang kita bisa dapatkan. Nah, ini kita bicara mengenai segi dari keuntungan dari seorang tradernya. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Adrian, benefit dari seorang CR ya, atau mungkin Pak Adrian sendiri, apa sih income-nya gimana sih? Boleh sedikit cerita nggak? Ini buat sobat trader biar bisa tertarik nih. Sebenarnya kalau kita bicara soal uang ya, pendapatan relatif lah. Tapi ada hal yang buat saya lebih suka pada saat saya terjun ke bidang ini, Ya.
ada hal yang buat saya sangat suka itu adalah saya bisa banyak kenal banyak orang. Oke, itu pertama ya. Ya, Relationship kenal ya. banyak orang. Dan notabene waktu itu pada saat saya jadi marketing yang saya CR, temui itu orang kaya. Pastinya. Karena kan pada saat itu ya saya cerita zaman dulu lah ya, untuk bisa nasabah, untuk bisa mulai trading itu minimal dia harus store dana 100 juta. Oh iya, benar sekali. Ya. Jadi Dananya waktu besar, itu, ya? jadi waktu itu yang saya temui bisa dibilang orang kaya aja. Orang-orang berduit semua. Orang kaya aja. Owner-owner ya, kebanyakan ya. Ini mungkin sesuatu yang tidak kasat mata ya. Cuma buat saya itu berguna. Ya, karena pastinya. banyak ngobrol sama orang kaya. Ya, jadi kenalan kaya. Ya, semoga at least pola pikirnya Oh iya, orang benar sekali. pola pikir Benar, orang benar. kaya gitu. Karena kita berkembang bukan lingkungan ya. Lingkungan. Benar. Benar. Ya. Oke, jadi benefitnya memang income. Memang udah Income pasti relatif signifikan lah, ya. income Signifikan. relatif lah ya. Ya, saya sebutin angka segini ya mungkin buat sebagian orang itu kecil ya. Ya, Ya, ini kadang banyak sobat trader semua mungkin bertanya-tanya nih, apakah bisa trading itu sebagai pegangan hidup gitu loh. Seorang kerja pekerja di sebuah Di perusahaan pialang broker. gitu. Broker. bisa. ya? Saya banyak kenal orang yang Udah teman pasti saya, ya? teman saya yang sama-sama barengan gitu pertama kali terjun ke bidang ini sekarang juga masih di dunia Yang dunia mereka yang dari sama nol gitu. pastinya gitu ya? Sama barengan sama saya. Ini luar biasa ya sobat TPFX nih kalau mau coba untuk meniti karir di dunia industri seperti ini di perusahaan pialang, ini berpeluang sangat besar sekali ya karena Yang memang paling, ya. dari segi income ya udah pasti. Segi income. Karena memang kita juga based on komisi ya pastinya. Ya, Karena seorang betul. pialang itu kalau di luar sana sebenarnya commission house loh. Ya, Commission jadi house. perusahaan yang benar-benar income-nya dari komisi. Betul. Ya, disebutnya commission house. Ini cukup menarik nih ya dari segi income. Pak Adrian apalagi sudah menjadi seorang branch manager, udah pasti seiring naiknya posisi karir pasti akan menambah juga income. Tapi sebenarnya income paling gede itu di CR. Oh, di CR. Ya sedikit curhat. Ya, ini menarik nih ya, Sobat Trader. Jadi CR nih lebih besar pendapatnya dibanding seorang Bisa branch lebih manager. besar. Bisa Jadi, lebih besar. nggak ada istilah, maksudnya gini loh, di dunia broker ya, seperti di TPFX ya, bisa aja pendapatan seorang CR misalnya Melebihi lebih besar branch daripada, manager. ya Ini luar mungkin biasa. banget tuh itu Pak Teguh, mungkin banget. Oke, ini cukup menarik ya, Sobat TPFX ya. Kita akan lanjut lagi setelah pesan berikut ini. Baik, Sobat Efek, kita lanjut lagi bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Adrian yang tadi cukup menarik ya. Ini mengenai dari segi income ya, baik profitable buat klien yang mau bergabung, bahkan untuk para CR atau mungkin SDM yang mau bergabung dengan industri seperti ini, seperti TPFX, ini sangat besar kemungkinannya untuk bisa mendapatkan income yang banyak nih sebagai perusahaan commission house yang benar-benar kita income dari komisi. Nah ini cerita sedikit Pak Adrian, komisi ini berdasarkan apa sih kalau di perusahaan pialang seperti ini? Kalau saya cerita, saya mau cerita lagi lah. Kalau dulu ya, ini sedikit cerita kenapa saya dari perusahaan yang pertama saya terjun sampai sekarang saya pindah ke sini. Jadi ini juga biar teman-teman pada tahu ya, Pak Teguh ya. Kalau dulu saat saya terjun ke bisnis ini pertama kali itu pendapatan saya kan dari komisi. Komisi ya, benar. Dulu di perusahaan saya kena nasabah dicas $50. $50 Per lot. per lot transaksi. Ya.
Oke. Dari $50 per lot itu saya bisa dapat $30 per lot. 50 dapat 30. Ya, $20-nya luar itu biasa. buat si perusahaan ya. Besar ya? Besar, Pak. Nah, ini yang ingin saya cerita Oke. bahwa si TPFX ini selain soal edukasi yang tadi saya sebutkan, kalau teman-teman bandingkan perusahaan-perusahaan broker di Indonesia ya khususnya lokal ya, si TPFX, kenapa saya juga sampai memutuskan pindah ke sini? TPFX. Karena buat saya fair dalam artian untuk si nasabah ini juga sebuah keringanan. Jadi buat nasabah yang ingin trading, yang pertama komisi kecil. Komisinya kecil. Pak Teguh bisa bandingin ya, tadi saya bicara di perusahaan pertama $50 per lot. Di TPFX itu cuma $2 per lot. Wow, luar biasa. Jauh ya? Luar biasa, 50 ke $2. Iya. Ya, pasti murah lah. Ya. Pendapatan broker yang kedua itu dari spread. Dulu spread rata-rata itu kalau saya cerita forex itu 3 poin. 3 poin. 3 poin itu sebenarnya kalau dijelaskan 3 poin itu kurang lebih $30 $30 ya. selisihnya. Ya. Di sini hanya kurang lebih 1,5 poin. 1,5 poin. Setengahnya. Ya. Setengahnya. Kemudian lagi ada yang namanya swap. Ya, swap. Ya, jadi biaya inap. Kalau nasabah posisinya belum selesai dalam 1 hari, kalau dilanjutkan ke hari berikutnya Ya, itu ada perhitungan swap ya. Ada biaya. Kalau di TPFX itu 0. Free. Luar biasa. Ya. Jadi saya pikir kenapa saya pindah ya, saya pikir lebih mudah untuk nasabah. Oke. Yang pertama lebih mudah untuk nasabah pada saat mereka ingin memperoleh keuntungan pada saat trading. Akan jauh lebih besar pastinya ya. Betul, karena biaya yang Cost-nya mereka sedikit. kecil, karena mereka karena biaya yang mereka tanggung itu kecil, Ya, benar. dibanding yang sebelumnya. Nah, tapi juga di satu sisi untuk marketing seperti saya, ya, Kenapa tuh kalian? juga lebih mudah dapat mudah nasabahnya. untuk menjual. Iya, karena memang kalau kita lihat dari satu nasabah, mungkin saya cuma sekarang dapat $2. Ya. Iya, memang benar ya. Tapi saya Beda bisa tadi $50 Iya, ya. betul. Tapi kalau dulu saya 1 bulan mungkin cuma satu nasabah dapatnya, ya kan? Kosong lagi. Kosong lagi, gitu kan? Kalau sekarang mungkin saya bicara 1 minggu bisa dapat 2-3 nasabah. Wah, luar biasa. Ya, karena di TPFX itu untuk bisa jadi nasabah juga murah. Murah dan mudah pastinya ya. Murah dan mudah. Oke, ini Sekarang kalau dulu kan saya cerita untuk bisa jadi nasabah minimal 100 juta. 100 juta memang. Ya, kalau di sini 3 juta juga udah Oh iya, luar dapat biasa, fasilitas semua dari Itu ya, TPFX. makanya mudah ya. Ya. Dengan 3 juta udah dapat free swap, Ya, casnya murah, betul. spreadnya rendah. Betul. Oh, itu ya. Kemudian di TPFX itu yang saya suka adalah bukan nasabah itu kan teredukasi dengan baik ya, Ya. karena ada fasilitas dari TPFX-nya ya. Yang tadi kita bahas tadi ya. Betul. Jadi posisi-posisi kayak saya sebagai marketing itu tidak jadi kambing hitam ya. Ya. Itu yang zaman dulu suka terjadi. Ya, Wah, ini benar, gara-gara benar. marketingnya nih, Ya, nggak benar, becus. ya. Jadi semua di marketing disalahkan Ya, gitu ya. kalau sekarang udah nggak. Ya, jadi makanya tadi ada komunikasi 2 arah ya tadi Pak Betul. Adrian bilang. CR-nya tahu produk, nasabah juga tahu produk. Benar. Gitu. Risiko juga sama-sama tahu. Nah, ini juga penting buat sobat trader semua, terutama untuk para calon-calon klien nantinya nih ya. Bisa banyak belajar, ya nanti Pak Adrian juga bisa bimbing. Ya. Dan di tim kita di TPFX Bandung ini luar biasa karena semua CR-CR-nya sudah kita edukasi dengan edukasi yang kita berikan setiap minggunya. Dan sobat TPFX juga nanti bisa mungkin bisa bergabung dengan TPFX dengan link-link yang ada di sini ya nantinya Ya. lewat email, mau lewat WhatsApp. Silahkanlah kalau ada yang mau belajar soal trading, kita bisa diskusi. Kalau ada yang mau belajar atau pingin coba berkarir di sini, kebetulan kan emang si TPFX Bandung kan juga baru ya, Pak Teguh ya, baru dari bulan Mei, Bulan Mei 2022 ya. Jadi baru berapa bulan? 5 bulan ya? Ya 5-6 bulan ya, baru 5 bulan, sekali ya. Baru 5 bulan kita Ini di kesempatan Bandung. sangat besar nih buat sobat Peluang TPFX ya. terbuka.
besar. Kita sangat-sangat terbuka untuk Sobat Efek dan terutama untuk calon-calon klien juga nih Pak Adrian. Ya kalau mau belajar juga kan bisa. Bisa. Ya, kita ada edukasi, ada webinar, ada seminar, bahkan juga ada kelas-kelas eksekutif ya yang kita adakan di setiap minggunya. Ya mungkin itu aja Pak Adrian ya untuk saat ini ya. Pak Adrian ini salah satu brands di Bandung ya, TP Efek Bandung, dan mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lagi lebih dalam lagi tentang dunia trading. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Adrian, the best brands untuk bulan ini, dan kita akan kembali lagi. Dan buat sobat trader semua yang mau menghubungi bisa klik website kita yang resmi di www.tpfx.co.id atau lewat Instagram, Facebook ya. Bahkan kita juga ada TikToknya, ada YouTube channel yang teman-teman bisa ikutin. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya untuk kali ini. Salam trader.